Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar semua? Bersama dengan Rara Sihan, Revealer Lady. Dan hari ini kita akan membahas pesan Tuhan di bulan Elul. Kita akan bahas pesan profetik di bulan Elul atau dari awal September, dari akhir Agustus sampai bulan September. Saudara, Elul adalah bulan ke-6 di mana bulan ini adalah bulan terakhir di mana kita akan memasuki tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah, yang akan berlangsung pada September tanggal 25-26, Saudara. So, di bulan ini Tuhan berkata ini bulan yang sangat krusial. Mari kita tangkap setiap janji Tuhan, kita tangkap setiap firman Tuhan dan kita persiapkan diri kita. Saudara, Elul berasal dari kata ani, ledodi, vedodili. Mari kita buka di Kidung Agung 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga baku. Di bulan ini Tuhan datang sebagai kekasih setiap kita. Dan Tuhan sedang mencari kekasih-kekasihnya, yaitu setiap kita. Dan berseru ani, ledodi, vedodili. Inilah bulan di mana kita harus masuk ke dalam keintiman yang lebih dalam lagi. Di mana kita benar-benar mengalami cinta Tuhan. Di mana kita hanya melihat kepada cinta dan anugerahnya. Walau dunia bergoncang, walau dunia memberikan kabar ketakutan, walau dunia memberikan kabar yang membuat kita stres, tapi Tuhan dengan cintanya, Dia mau memulihkan setiap kita dan Dia berkata, engkau kepunyaanku. Dan Dia sedang berkata kepada gerejanya, engkau kepunyaanku. Saudara, di bulan Elul ini adalah bulan di mana akan ada intervensi cinta. Tema besar dari bulan ini adalah love intervention, di mana cinta Tuhan akan mengintervensi setiap kita. Mungkin ada engkau yang merasa engkau sudah terlalu jauh, engkau sudah terlalu jatuh, engkau sudah terlalu hina, begitu banyak dosa dan kejatuhan yang kau alami. Tapi percaya di bulan ini ada cinta yang lebih kuat dari setiap dosa kita. Ada cinta yang lebih powerful dari setiap serangan iblis dalam hidup kita. God is seeking His beloved. Mata Tuhan sedang mencari para kekasih-kekasihnya. Dan Dia mau mengangkat setiap kita dari tempat yang hina ke tempat yang mulia. Inilah tempat di mana gak peduli apapun keadaanmu, Tuhan mau ganti setiap kain kotor dalam hidup kita menjadi penuh kemuliaan. Hari ini adalah tempat di mana kehinaanmu berubah jadi kemuliaan. Seperti Daud ketika dia menghadapi Goliat. Goliat adalah raksasa tapi dia menuju kemuliaan. Inilah bulan di mana engkau, Tuhan sedang mempersiapkan kau from Goliat, dari Goliat menuju glory. Juga dari seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berpeluh darah, dia benar-benar mengalami titik terendah, tapi akhirnya dia memutuskan untuk dia mengikuti kehendak Bapa. Dari Getsemani menuju Golgota dan akhirnya terima kemuliaan dan kemenangan. Inilah bulan Elul, saudara. Ada grace intervention, ada love intervention, di mana tahta kasih karunia sedang terbuka dengan lebar. Dan ini waktunya kita datang dengan keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita mengekspresikan cinta kita. Karena Tuhan lebih dulu mengekspresikan cintanya buat setiap kita. Amin, saudara. Elul juga adalah bulan Teshuvah atau bulan pengampunan, di mana bulan ini adalah artinya kita kembali ke posisi kita yang sebenarnya. Kalau hari ini kau udah jauh dari destinimu, ini waktunya kau kembali, kau ingat kembali panggilan hidupmu, kau ingat kembali tujuan hidupmu. Teshuvah berbicara pengampunan, kita minta pengampunan Tuhan dan kita memberikan pengampunan. Ini adalah waktunya kita membersihkan diri kita. Saudara, pada bulan Elul dulu adalah di masa bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Itu adalah Musa di mana dia memulai naik untuk ke Gunung Sinai ketiga kalinya. Dan selama 40 hari dia turun dan akhirnya masuk masa Yom Kippur. Dan akhirnya kedua Torah, kedua janji Tuhan itu diturunkan. Artinya apa, saudara? Bangsa Israel melakukan kesalahan. Bangsa Israel menyembah berhala, membuat Tuhan marah. Tapi ada kesempatan. Ada kesempatan Tuhan berikan Musa naik kembali dan dia mendapatkan Torah. Dan itu menunjukkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini waktunya Tuhan juga sedang berikan pengampunan kepada setiap kita. Ini waktunya di bulan Elul kita teshuvah, kita introspeksi diri, kita minta ampun dan kita mengampuni orang di sekitar kita. Amin, saudara, kan ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat kita. Selanjutnya Elul berbicara adalah bulan transisi. Saudara, kalau bulan transisi itu adalah bulan yang sangat krusial. Kalau Bapak Ibu sedang pergi ke suatu tempat, Bapak Ibu transisi, kalau Bapak Ibu gak berjaga-jaga, Bapak Ibu bisa ketinggalan pesawat.
Ketika Bapak Ibu transisi, Bapak Ibu tertidur, Bapak Ibu lengah, akhirnya ketinggalan perjalanan selanjutnya. Sehingga di bulan Elul ini kita harus tahu, ini bulan yang krusial, adalah bulan transisi menuju Pei Gimel 5783. Oleh karena itu di bulan ini kita harus berendam di hadiratnya. Kita harus banyak isi dengan revelation. Jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang gak berguna. Tapi banyak dengar pewahyuan, banyak baca firman. Karena ini adalah bulan terakhir untuk kita memasuki Pei Gimel. Ini bulan ini juga di transisi, Bapak Ibu mulai hitung kembali. Selama Paybet, selama 5782, hitung, timbang saudara, apa sudah banyak hal yang kita kerjakan untuk destiny dan panggilan hidup kita. Timbang berapa banyak janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Berapa banyak penggenapan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Ayo kita hitung hari-hari kita dengan bijaksana. Dan di bulan Elul ini kita harus terus berdoa, kita harus terus berseru bahwa apapun janji Tuhan di Paybet yang belum digenapi, kita minta di bulan Elul itu digenapi semuanya di dalam nama Yesus. Bapak Ibu ingat ini month of transition, bulan transisi. This is the month of preparation, persiapkan diri kita, bersiap jangan lengah. Ini bulan dimana kita siap-siap untuk terbang lebih tinggi bersama Tuhan di tahun baru 5783. Amin saudara. Elul, kemarin kalau Bapak Ibu mengikuti setiap tayangan YouTube kita, Elul itu adalah setelah bulan Av atau narrow road. Artinya bulan Elul itulah masa di mana kesesakan kita sudah berakhir. Katakan bersama-sama. Bulan Elul adalah bulan di mana kesesakanku sudah berakhir. Kita sudah melalui celah yang sempit, kita sudah melalui masa yang gak enak, tekanan, perjuangan, hal-hal yang membuat kita stres dan depresi. Tapi ini akhirnya kita keluar dan kita masuk padang rumput yang indah. Katakan, sudah lewat. Masa celah yang sempit sudah lewat. Ini waktunya dari celah yang sempit menuju rumput hijau, rumput yang penuh bunga. Ini untuk kita masuk ke padang bersama Raja kita. This is the month of hallelujah. Kita ucapkan syukur, banyak puji penyembah, banyak menaikkan puji-pujian karena kita sudah melalui kesesakan dan Tuhan menolong kita. Bulan Elul Tuhan sudah menunjukkan cintanya dan Tuhan bilang everything is gonna be okay. Mungkin di bulan lalu kau banyak berjuang, kau banyak mengalami himpitan, tapi di bulan ini Tuhan menunjukkan kasih setia belas kasihannya dan Tuhan berkatakan this is the time. Ini waktunya kau masuk ke padang rumput yang penuh kebahagiaan. Tuhan sedang ubah ratap kita jadi tari-tarian. Tuhan sedang ubah setiap kain kampung kita menjadi kain pesta. Amin saudara. Katakan it is well with my soul. Katakan pada jiwamu hari ini it is well with my soul. Selanjutnya Elul juga berbicara fix the broken. Apapun yang hancur di masa lalumu, apapun yang hancur dalam area hidupmu, baik itu hubunganmu, keuangan, kesehatan, mungkin propertimu, mungkin kendaraanmu, berdoa Tuhan katakan hari ini dengan iman bahwa apa yang rusak mau Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. This is the time that Holy Spirit fix everything that broken in our life. Ini waktunya Roh Kudus sedang memulihkan apapun yang hancur dalam hidup kita. Tuhan buat utuh kembali apapun yang hancur, bahkan impian-impian kita yang hancur Tuhan sedang pulihkan kembali. Amin saudara. Selanjutnya Elul seperti saya sudah bahas di awal adalah Anil Ledodi Vedodi. Kita harus tahu bahwa the king is in the field. Kalau dalam sejarah saudara, di masa dulu sejarah seorang raja itu pasti dia selalu ada di tahta, dia selalu ada di istana, dan kalau rakyat mau datang sangat sulit. Banyak protokol, banyak penjaga, banyak bodyguard, kita sulit masuk ke dalam istana raja. Tapi ada 1 bulan dalam 1 tahun di mana raja itu akan keluar dari istana. Dia mau berjumpa dengan rakyatnya dan dia mau mendengar keluh kesah daripada rakyatnya. Ini bulan itu saudara. Elul adalah di bulan di mana raja turun daripada istana kemegahannya. Dia mau berada di padang, dia mau menari bersama kita. Tapi yang dahsyatnya Elul di Paybet ini bukan hanya Tuhan ada di padang, tapi Paybet, Bet berbicara rumah. Tuhan mau mengunjungi rumah demi rumah. Oh haleluya. Ini waktunya akan ada visitasi surga. Tuhan sedang mengetok pintu rumahmu dan berkata aku mau memulihkan keluargamu. Tuhan sedang mengetok pintu rumah dan berkata aku mau memulihkan hidupmu. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya katakan amin. The king is in my house. Katakan itu. Raja datang ke dalam rumahku. Mungkin secara dunia kita hina, kita gak layak, tapi ini Elul. Ada kasih karunia. Ini waktunya raja turun dan mendengarkan curhatan setiap kita. Nyatakan isi hatimu. Nyatakan doa-doa dan permohonanmu. Karena raja yang sangat dahsyat. Dia sedang datang dan mau mendengarkan setiap kita. Amin saudara. Selanjutnya Tuhan katakan Elul berbicara mengenai bulan ke-6. Kalau kita ingat sejarah penciptaan.
hari ke-6 adalah hari di mana Tuhan menciptakan manusia, artinya perfection. Akhirnya masterpiece Tuhan jadi di bulan ke-6. Artinya juga saudara, kalau Bapak Ibu ingat baca kisah Daud ketika dia membawa tabut, pada langkah ke-6 dia bersujud. Dia memberi persembahan di hadapan Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya apa saudara? Artinya ini waktunya kita menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia mulai dari awal, langit dan seisinya, langit, darat dan seisinya. Dan akhirnya yang masterpiece, yang the best creation itu manusia di hari ke-6 dan akhirnya Selah, akhirnya Sabat. Sama ketika Daud dia melangkah yang ke-6, yang ke-7 dia Selah, dia menyembah, dia menghormati Tuhan. Artinya ini musim di mana kita harus banyak Selah. Kita banyak sujud syukur, kita banyak gunakan lutut kita untuk berlutut dan berdoa dan menyembah. Sujud bertobat, sujud menyembah, sujud bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jangan fokus hanya pada masalah kita, fokus bahwa ada kebaikan yang luar biasa. Jangan hanya hitung masalah, tapi kita mulai naikkan syukur kita. Kita hitung berkat-berkat yang Tuhan berikan atas setiap hidup kita. Amin, saudara. Selanjutnya, Elul erat hubungannya dengan suku Israel, yaitu suku Gad. Kita buka Kejadian 30 ayat 11. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Selanjutnya di Kejadian 49 ayat 19. Gad ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Saudara, ingat 3 bulan yang kemarin sebelum masuk ke dalam tahun baru. Kalau kemarin kita lihat Tamus itu, Bapak Ibu, itu sukunya Ruben, itu the power of seeing. Kekuatan kita melihat, harus melihat yang benar. Kalau kemarin Av itu adalah Simeon, di mana kita harus punya pendengaran yang tajam mendengar suara Tuhan. Tetapi di bulan Elul itu adalah Gad. Ini adalah waktu setelah kita udah lihat, kita udah mendengar, kita harus action, kita harus deklarasi, kita harus bertindak. Ini waktunya penggenapan, ini waktunya fulfillment. Seperti arti kata Gad, mujur telah datang. Artinya apa sih mujur telah datang? Sukacita datang. Amin, amin. Katakan di rumah saudara, sukacita telah datang, keberuntungan telah datang, perkenanan telah datang di bulan Elul di dalam nama Yesus. Seorang Lea yang dia tidak dicintai suaminya, tapi Tuhan selalu membela Lea. Di mana Tuhan akhirnya melahirkan keturunan-keturunan daripada Lea. Dan seperti kata Gad, mujur telah datang. Artinya ini adalah banyak kemujuran. Adalah banyak perkenanan yang tiba-tiba yang akan Tuhan berikan di bulan Elul. Oh amin saudara, tangkap dengan iman. Tiba-tiba hutang lunas, tiba-tiba dapat berkat, tiba-tiba ada kesembuhan, tiba-tiba ada pemulihan hubungan. Kita tangkap saudara dengan iman. Karena bulan Elul itu tentang suku Gad. Dan tapi dibilang juga begini, walau Gad diserang gerombolan, ia akan menyerang tumit mereka. Artinya gini, walaupun musuh mau menyerang engkau pasti mengalahkan mereka. Inilah bulan, walaupun banyak orang yang berusaha nyerang, tapi kita pasti akan menang. Gak peduli, Gad itu hanya Gad, tapi gerombolan yang nyerang dia, tapi dia bisa mengalahkan tumit. Artinya apa saudara? Mau segerombolan, gak peduli seberapa banyak musuhmu, tapi kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan udah kasih janji sama kita, kita yang akan mengalahkan tumit mereka. Kita akan mengalahkan musuh-musuh kita. Amin saudara. So di bulan Elul kita terima kemenangan, kita terima sukacita, kita terima keberuntungan daripada Tuhan untuk kita mempersiapkan panen raya besar di bulan Tisri. Kita siapkan diri kita untuk 5783 itulah panen raya besar di Pegimel. Amin saudara. Itulah arti daripada Gad untuk bulan Elul. Dan yang terakhir, rasi bintang untuk Elul adalah Virgo, lambangnya wanita cantik. Apa itu secara profetik artinya saudara? Wanita cantik. Wanita itu selalu berbicara Holy Spirit, berbicara Roh Kudus. Artinya di bulan-bulan ini kau harus benar-benar intim sama Roh Kudus. Kau harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Minta untuk setiap kau yang belum dibaptis Roh Kudus, minta baptisan Roh Kudus. Minta Roh Kudus penuhi setiap kita sehingga kita gak pernah sama lagi. Amin saudara. Rasi bintang Virgo juga berbicara mempelai Kristus, berbicara kita harus mempercantik diri kita, bukan hanya jasmani tapi rohani jiwa kita. Kisah yang paling sering kita dengar adalah gadis bijaksana dan gadis bodoh. Bagaimana kita menjadi gadis yang bijaksana? Kita bersiap, kita bawa pelita, kita bawa minyak kita. Itulah rasi bintang Virgo, berbicara wanita cantik, berbicara mempelai Kristus. Ayo saudara, kita dandani diri kita, tubuh jiwa roh kita, khususnya manusia roh kita, untuk kita serupa dengan Kristus. Kita kalahkan stronghold, kita kalahkan keterikatan kita kalahkan kedagingan kita, apapun yang menghalangi kita berjumpa sama Tuhan. Biar kita menjadi mempelai. Kita mempelai Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Kita mempelai yang berdandan. Seperti Esther saudara, ingat kisahnya? Selama 1 tahun dia diberi wangi-wangian.
Biarlah kita jadi mempelai yang wangi, saudara. Wangi akan pujian penyembahan, bukan wangi akan stronghold, bukan wangi akan dosa dan kedagingan, tapi kita sudah kalahkan kedagingan dan stronghold, dan kita jadi mempelai Kristus yang cantik di mata Tuhan. Kita menjadi pasukan wanita juga, saudara. Virgo berbicara wanita, artinya di bulan ini akan banyak kegerakan-kegerakan doa yang diprakarsai oleh wanita-wanitanya Tuhan. Bukan wanita yang menanduk ya, tapi wanita yang tunduk, wanita yang taat sama otoritas, tapi punya power, punya kuasa. Bukan wanita yang berontak, bukan wanita yang gak bisa taat aturan, tapi wanita yang tunduk, wanita yang cantik di hadapan Tuhan, tapi powerful, yang mengalahkan musuh-musuh kita. Amin, saudara. Demikian ini janji Tuhan di bulan Elul. Kita tangkap semua dengan iman. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu digenapi dalam setiap hidup kita. Jangan kita menjadi lengah, jangan kita menjadi tertidur, jangan kita menjadi kehilangan fokus kita, tapi biar kita tangkap semua janji Tuhan, karena bulan Elul, bulan yang luar biasa. Dia sedang mendatangi engkau dengan cintanya yang luar biasa. Amin. Mari kita deklarasikan, kami meteraikan semua janji Tuhan di bulan Elul. Di dalam nama Yesus jadi genap tuntas buat hidup kami dan seluruh keluarga kami. Kami terima semua daripada Tuhan, kami tolak daripada si jahat, kami tolak agenda si jahat di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur karena janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Akhir kata, saya tutup video ini dengan satu kata, tuntas.